wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afriani, nomor peserta 093087003064 dengan NIM kos 031425700144. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober akan melaksanakan video pembelajaran untuk tugas uji kinerja PPG Daljab Kemenak 2025. Saya mengharapkan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen Winsu Sumatera Utara agar video pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya siswa-siswi kelas 5A. Alhamdulillah tertib hari ini. Tidak ada yang tidak sekolah, semuanya datang ke sekolah tepat waktu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Danu pimpin. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita ice breaking dulu. Sama-sama semuanya kita bernyanyi. Siap? Ya. Oke. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bangun tinggi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jadi dari lagu yang sudah kita nyanyikan bersama itu terdapat norma di dalam lagu itu, Nak. Kira-kira norma apa yang terdapat di lagu itu? Iya, silakan, Erlin. Iya, norma keasusilaan. Apa itu norma asusilaan? Apa, Danu? Norma yang berisikan perilaku baik dan buruknya manusia. Jadi dari lagu itu kita mengajarkan bahwasanya setelah kita bangun tidur, kita harus segera bergegas ke kamar mandi. Setelah menggosok gigi, mandi, kita beribadah. Kemudian kita menolong ibu orang tua untuk membersihkan tempat tidur yang sudah kita tidurin. Oke, mulai. Dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan masyarakat terhadap baik buruknya perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran kita laksanakan, kita bisa Halo sahabat ninja, kali ini kita akan menceritakan sejarah tentang Cut Mutia. Cut Nyak Mutia, atau biasa disebut Cut Mutia, lahir pada 15 Februari 1870. Halo sahabat ninja, kali ini kita akan menceritakan sejarah tentang Cut Mutia. Cut Nyak Mutia,
Hal biasa disebut Oke, baik anak-anak. Ini Ibu akan menampilkan tentang Cut Mutia, salah satu tokoh pahlawan yang kita teladani. Norma-norma yang ada di dalam diri Cut Mutia yang sampai sekarang bisa kita teladanin. Berikut adalah kisah perjuangan Cut Mutia. Baik anak-anak, dari video tersebut kita sangat banyak mengetahui sejarah perjuangan dari pahlawan Indonesia, seorang perempuan yang sangat gigih dalam mempertahankan Indonesia dari apa? Dari penjajah Belanda. Apa saja norma yang ada di dalam diri seorang pahlawan Cut Mutia? Karina? Iya, seorang Cut Mutia adalah pahlawan yang pantang menyerah. Dia terus memperjuangkan Indonesia agar terbebas dari penjajah Belanda. Setelah itu, apalagi normanya? Danu, ada berapa norma, nak? Ada 4. Norma yang pertama apa, Najwa? Iya, norma agama ada tidak di diri Cut Mutia itu norma agama? Ada, sangat ada. Dia sangat taat beribadah. Norma yang kedua, kesopanan. Bagus. Beri aplaus dulu. Iya, bagus Karisma. Kesopanan. Cut Mutia adalah satu pahlawan yang sangat sopan, bahkan kepada orang tuanya, suaminya, dan keluarganya. Setelah ada norma agama, norma kesopanan, apalagi yang ketiga? Ya, norma hukum. Cut Mutia adalah salah satu juga pahlawan yang sangat menghormati hukum. Hukum dalam memperjuangkan Indonesia dari penjajah Belanda. Dan yang terakhir ada norma apa? Ya, benar sekali Dida. Adalah norma kesusilaan. Berarti baik buruknya manusia. Kira-kira Cut Mutia baik tidak, nak? Baik. Berjasa tidak kepada Indonesia? Sangat-sangat berjasa. Tahu uang 1000-an enggak? Tahu uang 1000-an yang baru? Tahu, Bu? Oke. Uang 1000-an adalah gambar Cut Mutia. Bahkan di uang kita, uang itu adalah alat transaksi kita, kan? Ada gambar Cut Mutia. Ini adalah lagi gambar Cut Mutia. Cantik tidak, nak? Cantik sesuai dengan perilakunya, kesopanannya, agamanya, bahkan sifat sikapnya sangat cantik seperti gambar Cut Mutia. Oke, sekarang Ibu akan membuat kelompok. Jadi ada kelompok 4, 1, 2, 3, dan 4. Keempat kelompok ini Ibu akan memberi nama kelompoknya sesuai nama pahlawan Indonesia. Yang kelompok ini Ibu akan beri nama kelompoknya Ki Hajar. Tahu ini foto siapa? Pahlawan tidak? Pahlawan. Ini adalah pahlawan Ki Hajar Dewantara. Ini kelompok Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini kelompok, tahu nggak ini foto pahlawan siapa, nak? Iya, jadi kelompok ini Ibu beri nama kelompok Jenderal Sudirman. Dan kelompok Tuanku Imam Bonjol. Ini adalah kelompok Tuanku Imam Bonjol. Dan yang terakhir adalah kelompok Cut Nyadin. Baik, masing-masing kelompok mencari teladan yang ada di foto yang sudah Ibu berikan. Pahlawan yang sudah Ibu berikan sesuai dengan nama kelompoknya. Silahkan berdiskusi, teladan-teladan apa saja yang bisa kamu ambil, kamu teladani dari tokoh yang sudah Ibu berikan kepada kelompok masing-masing. Oke, baik. Kelompok yang pertama itu ya kelompok Ki Hajar Dewantara. Jangan nampakkan. Apa, nak? Teladan salah satu dari Ki Hajar Dewantara? Iya, Ki Hajar Dewantara sangat mencintai pendidikan.
Dia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Kemudian apa lagi? Nak, sayang, kalau lagi ada kawannya, yang lain mendengarkan, jangan ada bercerita. Biar Ki Hajar Dewantara adalah apa teladannya kelompok Ki Hajar Dewantara? Ya, dari hasil diskusi kamu tadi, yang pertama adalah Cinta pendidikan. kenapa cinta pendidikan? Bacakan aja kalau Ibu bilang, kan ada tuh keterangannya kan? Nah, bacakan. Karena Ki Hajar Dewantara sangat mencintai pendidikan dan berusaha untuk membangun konsep pendidikan di Indonesia. Cinta pada pendidikan juga dapat diartikan pengabdian diri terhadap pendidikan. Seperti Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan hingga beliau mendedikasikan hidup. Sekarang, nah silakan berdiskusi dari tokoh pahlawan yang sudah Ibu berikan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok Jenderal Sudirman, silahkan cari teladan-teladan yang ada di dalam diri Jenderal Sudirman dan norma-norma yang ada di dalam diri Jenderal Sudirman. Silahkan. Setiap kelompok memberikan contoh teladan-teladan yang ada di dalam tokoh pahlawan setiap. Apa namanya, berdiskusi. Asal jangan muter-muter buku, Nak. Oh ya, ini ya pahlawannya, silahkan cari pahlawan di mana apa, nanti boleh satu-satu aja. Misalnya tadi apa tadi Najwa? Cinta pendidikan. Jangan dulu, ya gitu. Kak Pati nanti apa? Satu-satu pilih yang mana. Nomor 3, karena itu ada nomor berapa kan? Pilih salah satu. Nomor 1, 2, dan 3. Kamu juga pilih salah satu mana tadi ini ya. Ini kan udah ada kan? Nah, pilih salah satunya. Misalnya Karin nomor 1, Hisam nomor 2, Rajik nomor 3, dan Atim nomor 4. Iya saya? Kepengan. Ada kesulitan, Nak? Ya, berdiskusi. Umat. Ya. Jangan ketawa. Nggak boleh tertawa. Jangan lagi pindah-pindah. Tek terakhir ini. Nanti, Danu. Mana berdiskusinya udah dapat, Nak? Apa aja tadi? Pantang menyerah. Kemudian, ini apa? Ya. Memiliki semangat yang setara dengan laki-laki, walaupun dia seorang perempuan. Ya, bagus. Kamu silakan. Bagaimana Jenderal Sudirman? Jiwa nasionalnya. Jangan. Baik anak-anak, udah siap semuanya? Baik, Ibu minta kepada kelompok Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kelompok Ki Hajar Dewantara? Apa saja yang teladan yang ada di Ki Hajar Dewantara? Silahkan, Najwa. Satu aja sebutkan. Ia sangat mencintai pendidikan. Iya, bahkan Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai apa? Bapak Bapak Pendidikan. Setelah itu apa lagi? Aulia. Iya, dia sangat adil. Kemudian apa lagi? Silahkan Orlin. Ketiga, kepemimpinan, dan keempat, kerukunan. Ya, kelompok Cut Nyadin. Apa saja teladanan yang ada di dalam diri orang maupun masyarakat? Iya, bagus. Dan dapat membedakan yang baik dan dapat norma sangat penting dalam lingkungan masyarakat untuk membedakan masyarakat. Norma sangat penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ki Hajar Dewantara ingin membacakan tentang hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional Indonesia memiliki banyak sikap dan nilai yang patut diteladani. Berikut adalah beberapa contoh dari sikap yang dapat diambil sebagai teladan. 1. Cinta pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat mencintai pendidikan dan berusaha untuk membangun konsep pendidikan di Indonesia. Cinta pada pendidikan juga dapat diartikan pengabdian diri terhadap pendidikan.
seperti Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan, hingga beliau mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan di Indonesia. Selain itu juga menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan. Beliau terus berupaya membuat metode baru dalam pendidikan dan mencurahkan hidupnya sebagai tenaga pelajar, sehingga gelar Bapak Pendidikan disandanya. 2. Keadilan. Beliau memperjuangkan hak-hak rakyat terutama dalam hal pendidikan dengan sikap yang adil dan menghormati hak setiap individu. 3. Kepemimpinan. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemimpin yang visioner dan inspiratif yang tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberikan contoh dan menginspirasi orang lain. 4. Ketekunan. Dalam perjuangannya untuk pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, namun tidak pernah menyerah. 5. Kesederhanaan. Meskipun dikenal, demikianlah mungkin sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan menyampaikan diskusi kami. 1. Semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang besar. 2. Jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. 3. Rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh. 4. Sikap teguh yang tidak pernah dan tidak rela bangsa dan negaranya dijajah bangsa lain. 5. Bersatu dan bergabung dengan rakyat demi mewujudkan kemerdekaan RI. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus. Kami dari kelompok Tuanku akan menyampaikan diskusi makam Tuanku Imam Bonjol adalah makam seorang pahlawan yang berada di Desa Lotar, Kecamatan Cinere, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pahlawan nasional yang berperan penting dalam perang Baderi. Beliau dilahirkan di Tanjung Bungo, Bonjol, Sumatera Barat pada tahun 1774 dan meninggal dunia dalam pengasingannya di Minahasa pada tanggal 8 November 1854. Dari Tuanku Imam Bonjol kita dapat meneladani semangat kesatuan dan keberanian melawan penjajahan, kepemimpinan yang kuat dan moralitas agama serta kegigihan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Beliau adalah ulama sekaligus pemimpin perang yang mampu menyatukan berbagai suku dan golongan untuk melawan Belanda serta berjuang demi keadilan dan keutuhan bangsa. Berikut adalah poin-poin keteladanan dari Tuanku Imam Bonjol. 1. Semangat kesatuan dan perjuangan. 2. Kepemimpinan yang kuat dan berani. 3. Kegigihan. 4. Kecerdasan dan kemampuan benar. Demikian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menyampaikan diskusi kami tentang Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan seorang tokoh pejuang wanita yang terkenal di antara nama pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan sosok pejuang Aceh yang terkenal akan semangat juangannya yang tidak pernah padam dalam melawan pasukan Belanda untuk mempertahankan wilayah Aceh. Perjuangannya dalam mempertahankan wilayah Aceh penuh dengan rintangan dan cobaan, tetapi kesetiaannya pada tanah air terus ia bawa sampai akhir hayatnya. Berikut hal-hal yang bisa ditauladani dari perjuangan Cut Nyak Dien adalah: 1. Pantang menyerah. 2. Berani mati. 3. Ikhlas berjuang demi kemerdekaannya. 4. Menentang penjajahan. 5. Soleha dan taat agama. 6. Jiwa kepemimpinan. 7. Cerdas dan penuh strategi. 8. Tegas dan tangkas. 9. Memiliki semangat yang setara dengan laki-laki. 10. Mengutamakan kepentingan negara, perjuangan melebihi kepentingan pribadi. Jadi sampai sini diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi tadi sudah seluruh kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusi mereka masing-masing. Dan banyak teladan-teladan apapun norma-norma yang dapat kita teladani dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan Ki Hajar Dewantara yang
Apa tadi, Najwa? Apa teladan yang pertama tadi, Nak? Sangat mencintai. Iya, sangat mencintai pendidikan. Kemudian, kelompok Tuanku Imam Bonjol, apa teladannya? Salah satunya? Yang kuat dan berani. Iya, kepemimpinan yang kuat dan berani. Kemudian, ada kelompok Jenderal Sudirman. Apa tadi salah satu teladannya? Iya, semangat berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kelompok Cut Nyak, apa salah satu teladannya tadi? Pantang menyerah. Iya, semuanya adalah norma-norma kebaikan yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, yang semangat berjuangnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Nak, dari hasil kita tadi, yang sudah kita pelajarin tadi, apa kesimpulannya yang dapat kita ambil? Silakan Hamdanul, atau siapa yang menyimpulkan dari pembelajaran norma yang sudah kita pelajari? Tunjuk tangan. Silakan Danul. Iya, jadi norma itu bisa tertata dengan baik. Jadi keempat norma tadi, norma apa tadi yang pertama? Norma agama, kemudian ada norma asusila, ketiga norma kesopanan, dan terakhir norma hukum. Jadi keempat norma itu, Nak, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus. Untuk pelajaran hari ini kita beri aplaus dulu. Dan tak lupa kita ucapkan alhamdulillah. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semangat untuk menjalani pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak?